Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa anak-anak Umi berzikir dan berdoa. Hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Yuk sama-sama kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Saklar adalah alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Kemudian ada baterai yang berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Selanjutnya, ada kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Kemudian lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, sehingga ruangan bisa menjadi terang karena adanya lampu. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka apabila saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Sedangkan rangkaian listrik tertutup, bagian saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Nah, anak-anak Umi bisa lihat pada rangkaian listrik terbuka lampu tidak menyala, sedangkan pada rangkaian listrik tertutup lampunya menyala. Terlihat kan perbedaannya? Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita lihat rangkaian seri, gambarnya seperti ini. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Lihat perbedaannya, rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, kita lihat ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Adapun kelebihan rangkaian seri adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangannya, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang atau berderet. Adapun kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sementara kekurangannya adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak dan biaya pembuatannya lebih mahal. Bagaimana anak-anak Umi penjelasannya? Sudah bisa membedakan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel?
Alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran hari ini. Anak-anak Umi, kerjakan LKS-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.